Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah statistika. Ya, ini kita asinkronus ya. Jadi asinkronus itu kuliah daring akan tetapi jadwalnya tidak sesuai dengan jadwal tatap muka. Kita bisa menyesuaikan. Ini saya di kampus, jadi mohon maaf kalau ada background yang tidak jelas ya, nggak apa-apa ya. Jadi minggu lalu kita sudah perkenalan SPSS ya. Sudah Anda coba klik-kliknya SPSS. Jadi hari ini kita lanjutkan ke uji parametrik ya. Dan saya coba berikan contohnya uji parametrik, baik nanti di parametrik ada 2 jenis lagi, dibagi lagi. Ada dua sampel terkait dan ada yang bebas. Gitu. Masing-masing kan saya berikan contohnya. Oke, yang pertama kita coba ini dulu, kasih sedikit penjelasan ya. Kalau yang minggu lalu itu kita adalah statistik deskriptif ya. Kita menggunakan populasi. Deskriptif itu kita menggunakan populasi, kita menghitung nilai real dari populasi. Sedangkan sekarang ini kita pakai inferensial. Ujian inferensial ini kita menggunakan sampel. Ya, di dalamnya ada uji parametrik dan non parametrik. Ya, untuk pertemuan hari ini kita parametrik dulu. Ya. Seperti yang saya singgung tadi, kalau parametrik itu dilakukan pada sampel. Ya. Uji parametrik itu tidak bisa langsung kita uji data yang kita punya. Gitu. Jadi, bentar, saya present now dulu ya. Oke. Statistik inferensial. Ya, nanti dibagi menjadi 2 ya, seperti yang saya singgung tadi. Yang pertama yaitu uji parametrik mengikuti kaidah asumsi uji normalitas. Ya, jadi kita harus menguji uji normalitas terlebih dahulu. Jadi kalau uji normalitasnya lolos, nanti kita lanjut ke uji parametriknya. Ya. Untuk uji normalitasnya itu ada 2, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapirovic. Ya. Itu nanti kita bisa ambil salah satu, ya. Tapi dalam satu kali klik itu muncul 2 hasil ini. Yang kedua itu asumsi homogenitas. Ya. Ujinya uji Levene. Ya. Jadi kalau misalkan dari uji normalitas ini tidak lolos ya, maka kita nggak bisa melanjutkan ke uji parametrik. Yang bisa kita lakukan nanti, kita harus berpindah ke uji non parametrik. Kita contohkan dulu data yang kita pakai. Untuk pengujiannya, parametrik itu ada 2, seperti yang saya singgung tadi, yaitu uji 2 kelompok bebas, uji 2 kelompok terkait. Yang pertama, ini adalah contoh data 2 kelompok bebas. Ya. Yang pertama, 2 kelompok bebas ini contohnya laki-laki atau perempuan. Ya. Ini adalah nilai, misalkan ini saya ganti juga bisa ya. Misalnya ini anak 19A, ini 19B juga bisa kayak gini. Nah, kenapa ini disebut kelompok bebas ya, 2 kelompok bebas? Karena tidak ada kaitannya antara kelas A dan kelas B ya. Misalkan rata-rata nilai A, rata-rata nilai B. Ya, ini kalau kita bolak-balik dalam satu kelas ini ya. Dalam kelas 19B ini nilai si nomor 2 ini 68 dengan ini 68 atau misalkan dengan 91 pun
Ini saya tukar, saya bolak-balik, nggak akan ngaruh dengan nilainya 19A. Seperti itu. Jadi dia tidak saling terkait antara 19A dengan 19B. Seperti itu. Dan nanti kalau memang ini lolos asumsi normalitas ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya kita untuk mengetahui apakah ya, nilai di kedua kelompok ini berbeda. Apakah beda nilai ini rata-rata nilai kelas 19A dengan 19B, rata-ratanya sama apa enggak? Nah, atau kasarannya luwih pinter sing ndi atau sama-sama pinternya. Nah, gitu. Itu kalau dua kelompok bebas. Sekarang kalau dua kelompok terkait. Nah, kalau terkait itu contohnya adalah ini ada saya misalkan 8 orang. Ya, dari 8 orang ini saya mengajar dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Oke, yang utamanya adalah metode ceramah. Ya, dengan metode ceramah misalkan, ini misalnya contoh ya. Ini dia 59, 68 dan seterusnya. Dan ketika saya mengubahnya dengan metode baru, ya, nilainya ternyata ada yang naik, ada yang tetap, misalkan ya. Nah, ini apabila saya coba untuk menukar ya, data si B dengan si F, ini nggak bisa. Karena mereka saling terkait sebelum dan sesudah, atau metode A dan metode B. Ini nggak bisa kita tukar satu tok ini atau satu tok ini, nggak bisa. Nah, itu adalah dua kelompok terkait. Maksudnya itu. Masing-masing nanti kita akan contohkan kliknya, tapi saya kira sama saja kok intinya. Kalau non parametrik ini nanti kalau dia tidak terbebas dari asumsi normalitas. Dia tidak lolos sehingga dia tidak boleh melakukan uji parametrik. Solusinya adalah uji non parametrik. Tapi kita bahas ini dulu ya, untuk yang parametrik dulu, bebas dan yang terkait. Oke, silakan dibuka teman-teman SPSS-nya. Ini saya dulu. Kok hilang? Oke. Ini misalkan ya, kita contohkan. Nah, datanya Anda misalkan seperti ini. Tadi kan seperti ini ya. Kelas 19A sama kelas 19B. Nilainya kayak 90, 100 ini misalkan. Ini yang dulu ya. Coba ini jumlahnya kalau tidak sama, iya kan? Tidak masalah gitu. Yang namanya jumlah mahasiswa kan tidak pasti sama gitu. Dua kelompok itu tidak pasti sama. Sehingga kita sini kita misalkan juga, ini misalkan jumlahnya tidak sama. Nah, untuk kita lakukan di SPSS-nya, kita harus mengubahnya menjadi dalam bentuk seperti ini. Ya. Jadi ini kita copy dulu. Nanti bentuknya kayak gini ya. Nah, ini adalah 19. Nah, ini di SPSS bentuknya kayak gini, ini 19B. Nah, ini 19B. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Tapi ini tidak bisa kayak gini. Ini nanti kita codingkan kayak biasanya ya. Misalkan 19A itu codingnya 1. 19B itu codingnya 2. Oke, langsung saja ya kita di SPSS-nya. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, misalkan ini dalam satu kelas 19A itu ada 10 ya. 10 dan ini juga 9. Misalkan kayak gini.
Jadi untuk memasukkannya di sini, ya, langkah awalnya itu misalkan saya contohkan. Nah, ini kita 19A-nya jangan 19A dulu. Jadi kita codingkan di sini dulu, kita 1 dulu. 1 itu adalah 19A. Dan di sini nilainya berapa? Misalkan 90. Nah, kemudian kita pindah ke variabel view. Saya kira teman-teman sudah paham kayak minggu lalu ini ya. Ini kelas, lalu ini adalah nilai. Nah, ini. Nah, value-nya silakan diganti. Value 1 itu 19A. Value 2 19B. Nah, kayak gini. Nah, bisa berubah-ubah kan? Nah, kalau sudah kita isikan semua, ini sudah jadi kelas, ini sudah jadi nilai. Ini juga silakan diganti ya. Ini nominal ordinal. Ya, nominal ya. Ya, membedakan. Kalau nilai itu kita sudah scale. Nah, oke, saya keluarkan ya. Nah, jadinya ini kayak gini. Silakan teman-teman kalau mau ikuti silakan diketik dulu ya, supaya pasif dulu. Tapi ngetiknya jangan 19A ya. Kita langsung codingkan dulu. 1, 2. Nah, nanti 19A sama 19B-nya kita masukkan di variable view ini, di value-nya ini. Oke. Oke, kalau sudah, langkah pertama seperti yang saya bilang tadi, ini kalau uji parametrik itu harus lulus atau lolos uji normalitas terlebih dahulu. Oke, saya baca bukunya dulu. Oke. Untuk melakukan uji normalitas, kita lakukan analyze, lalu general, lalu univariate. Oke, kayak gini ya. Clickingnya kayak gini. Satu kita klik. Bentar. Oke. Tampilan awalnya kayak gini ya. Ini punya kalian kayak gini. Lalu kita masukkan variabel dependent-nya, yaitu nilai. Kita klik nilainya dulu. Kita pindah ke sana. Nah, dia pindah ke sini kan. Loh, Pak, kalau misalkan ini salah di sini, Pak, ya dikembalikan aja. Atau, Pak, salah, ya reset aja. Nah, kembali di awal. Ya, jadi yang masuk dependent itu yang nilai UTS Anda misalkan. Lalu untuk fix faktornya itu adalah plus. Kalau sudah, kita klik save, lalu unstandardize. Kalau terlalu cepat bisa di pause ya, atau di rewind. Ya, ini kan rekaman. Oke, kalau sudah kita klik oke. Nah, maka metu variabel baru di sini yaitu res. Nah, residual. Kalau sudah kayak gini berarti Anda sudah berhasil menambahkan variabel. Oke. Nah, itu tapi belum selesai uji normalitasnya. Prosedurnya kita lakukan kembali analyze, deskriptif, lalu explore. Nah, ini. Dari explore kita klik plots. Nah, ini baru norma, titik baru kita centang. Ini baru kita melakukan uji normalitas. Kalau sudah, klik continue. Tuh, ini. Explore residual plots centang continue. Oke. Oh, udah. Oke. Untuk hasilnya itu hanya satu kolom yang kita pakai ya. Nah, ini dia. Boleh kita copy kalau nanti biar nggak bingung.
Nah, yang kita gunakan itu adalah seperti yang saya singgung tadi adalah Kolmogorov sama Sapirowicz. Ya, kita gunakan salah satu nggak apa-apa. Nah, misal nilai signifikansinya 200 itu maksudnya 0,2 ya. Ya, karena nilai signifikansi lebih besar dari alfa 0,05, maka data distribusi normal. Oke, gitu. Oke, kalau sudah seperti ini, baru kita boleh melakukan uji rata-rata atau uji parametriknya. Langkahnya seperti ini. Analyze, compare means. Nah, kita karena ini bebas itu independen. Nanti kalau yang terkait kita pakai pair. Sekarang kita independen dulu. Lalu kita masukkan test of variable-nya itu nilai. Grouping-nya itu kelas. Oke, lalu define grup 1 isi 1, grup 2 isi 2. Continue. Lalu klik OK. Nah, dari sini kita sudah terlihat ya. Ada keluar uji levelnya juga di sini. Ya. Ini 0,1. 0,1 itu artinya dia lebih besar daripada alfa. Kalau lebih besar daripada alfa berarti jika artinya antara kelompok homogen. Ya. Jadi lolos uji homogenitas. Kalau lolos uji homogenitas, maka yang digunakan itu yang atas, yang equal. Jadi misalkan ada dua, ini dan ini ya. Kalau lulus uji homogenitas, kita copy dulu aja, biar nggak bingung. Buatnya mana tadi? Aduh. Ya, juga. Kelihatan. Oke, ini signifikansinya ini untuk melihat apakah dia itu jika lebih besar dari jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data homogen dapat dikatakan homogen. Nah, karena data homogen maka hasil di parametrik yang dilihat adalah yang atas. Yang atas itu maksudnya yang ini. Ada dua, ini atas, ini bawah. Oke.
Ya, ini yang atas, ini yang bawah. Ya, karena ini dia homogen kalau dia lebih besar daripada alfa. Sehingga yang dilihat adalah yang atas, yang equal. Jika tidak homogen, yang dilihat yang bawah. Ini ya. Maksudnya ini yang dilihat. Ini yang atas, ini yang bawah. Sehingga yang kita pakai adalah yang 0,027. Oke, nilai di bawahnya keterangan kita nilai signifikansi ya 0,027 ini dia lebih kecil dari 0,05. 0,05 itu alfa. Maka satu diterima, artinya ada perbedaan signifikan antara nilai UTS 19A dan 19B. Nah, kayak gini. Nah, rata-ratanya di mana, Pak? Nah, rata-ratanya itu yang kita pakai juga yang di atas ya. Ini yang kita pakai. Yang di atas kan. Jadi nilai rata-rata kelas 19A ya. Nilainya 6,07, lebih tinggi daripada kelas 19. Biasanya 6 poin gitu aja. Oke, itu untuk yang terkait. Nah, sekarang kita lanjut ke yang bebas. Ya. Sorry, tadi yang bebas kebalik. Yang tidak terkait, yang ini tadi ya. Nilai 19A, 19 itu yang bebas. Sekarang yang terkait. Ya. Dalam satu kelas ini. Ya. Si A, B, C, D, saya menyebutkan inisial saja. Dengan metode saya yang gunakan metode ceramah dengan metode baru, ada perbedaan apa enggak? Kayak gitu. Itu yang terkait. Oke, let's check it out. Langsung di sini. Ini kan sudah ya tadi ya. Yang bebas. Sekarang yang terkait itu yang ini. Oke. Nah, ini kan contoh dari yang dari PowerPoint tadi. Nah, PowerPoint. Nah, ada 8 anak, nilainya 59 sampai 61, 89 sampai 91. Saya rubah di sini. Nah, kalau ini kita enggak perlu saya hapus dulu. Kita tidak perlu mengubah menjadi satu kolom ya. Biasa aja. Isi kanan, isi kiri. Ya, nama tidak usah dimasukkan. Ini kalau menggunakan metode ceramah nilainya anak-anak itu kayak gini, 59, 68. Kalau saya menggunakan metode baru nilainya 89, 88 dan seterusnya. Sama kayak tadi ya, Skolmogorov sama Shapiro. Ini 200, 0,5 di atas 0,05. Sehingga dia lolos uji normalitas. Kalau mau di copy ya nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, hanya untuk latihan. Ini saya masukkan
New text. Enggak usah saya tuliskan ya, samakan keterangannya. Karena nilainya di atas alfa dan sebagainya, sehingga lolos ya. Lolos formalitas. Normalitas. Nah, ini. Lalu kalau sudah, kita lanjutkan ke uji rata-ratanya. Saya minus dulu. Sini. Analyze, compare mean. Lalu kalau tadi kita kan independen yang bebas, sekarang yang terkait pair. Nah, kalau sudah pair, nah ini jangan sampai kebalik ya di sini. Yang kita tadi kan yang diprioritaskan yang tinggi dikurangi yang rendah. Nah, ini andalan kita itu yang baru dikurangi yang ceramah. Nah, begini. Kalau salah di reset. Baru ceramah. Nah, kayak gini. Kalau sudah, tinggal klik OK atau continue. Sama aja. Nah, oke, terikat ya baru dengan ceramah. Kita lihat di sini ada perbedaan rata-rata ya. Nah, 0,025. Kita copy dulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, nilai 0,025 itu dia lebih kecil daripada 0,05 atau dengan demikian dapat perbedaan yang signifikan ya ketika guru menggunakan misalkan metode ceramah dengan metode baru. Ini saya contohkan baru gitu aja. Anda bisa menggunakan metode apa saja. Diskusi atau model atau pendekatan atau strategi silahkan. Ini hanya contoh. Ya, jadi kesimpulannya terdapat perbedaan. Perbedaan rata-rata nilainya, ya. Perbedaan rata-rata nilainya adalah sebesar, nah ini 13, ini. Jadi sarannya, ini yang hasil penelitian Anda, deskripsi sarannya, guru disarankan menggunakan metode X, metode baru daripada metode ceramah. Nah, tapi kalau ternyata hasilnya di sini min, justru dia turun, ya, maka lebih baik pakai ceramah. Nah, gitu. Enggak semua metode itu kalau pakai ceramah itu jelek, enggak. Ya. Enggak semua materi pelajaran itu dengan ceramah itu jelek. Ya, jadi malah lebih bagus yang ceramah. Oke, kayak gitu. Kalau sudah, berarti kita selesai untuk uji parametrik. Minggu depan kita lanjut ke non parametrik. Oke, terima kasih. Silakan mencoba. Jika terlalu cepat, silakan di rewind atau di pause dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.